Halo Sobat Tinta Poltesa, rekaman fakta, bukan opini semata, satu podcast untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Safitri. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa hebat dan tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua, yaitu mahasiswa berprestasi penerima beasiswa adik, yaitu Bang Fajar. Halo Bang Fajar, Halo Kak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Nah, baik. Jadi sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini, boleh nih Bang Fajar perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdurrahman Fajar. Saya mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Sambas di jurusan Manajemen Informatika, Prodi Teknik Multimedia di semester 2. Jadi teman-teman, saya merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa adik pada tahun 2025. Nah, jadi Bang Fajar ini adalah mahasiswa penerima beasiswa adik, yaitu beasiswa afirmasi pendidikan tinggi. Untuk selengkapnya, kita akan berdiskusi nih kepada Bang Fajar mengenai beasiswa adik ini. Nah, jadi Bang Fajar, boleh nih jelaskan ke kita apa sih beasiswa adik itu? Oke, beasiswa adik ini merupakan beasiswa pendidikan tinggi yang biasa dipanggil adik. Beasiswa ini diperuntukkan untuk masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan tinggi di wilayah atau jalur tertentu. Yaitu ada 5 jalur. Yang pertama itu ada jalur adik Papua, Ya, ada jalur adik 3T, ada jalur adik ADEM itu afirmasi menengah, itu ada jalur penyandang disabilitas dengan wilayah untuk anak-anak TKI. nah kebetulan Bang Fajar ini dari jalur apa? Alhamdulillah saya kemarin diterima di jalur adik 3T. Oh, jalur titik. Jadi 3T itu apa Bang Fajar? Boleh jelaskan ke kita? Oke, boleh Kak. Jadi 3T itu ada tertinggal, terdepan, sama terdalam. Untuk tertinggal itu misalnya itu untuk wilayah-wilayah yang ketinggalan teknologi. Misalnya itu kayak wilayahnya itu terdalam, di pendalaman untuk di gitu. pedalaman ya? Ya, kalau untuk wilayahnya terdepan itu misalnya untuk wilayah perbatasan. Kemarin kebetulan saya tuh berada di wilayah terdepan atau wilayah perbatasan. Kan Sambas ini berbatasan dengan di daerah Malaysia ya. Iya. Terus satunya itu ada wilayah tertinggal ya. Ini wilayahnya tuh kayak wilayah perbatasan gitu. Oh, dari Apa ya? Perpulauan-perpulauan gitu, Perpulauan Natuna, di Kepulauan perpulauan Riau. gitu. Itu. Oke. Untuk mengenai beasiswa adik ini Bang Fajar dapat info dari mana? Apakah dari guru, dari teman atau dari internet? Kebetulan kemarin saya tuh dapat informasi dari guru. Awalnya tuh guru kan konfirmasi ke saya lewat chat pribadi. Ya. Dia tuh chat menyuruh saya untuk daftar beasiswa melalui link yang telah dikirim. Ya. Awalnya saya tuh ragu, kenapa ada beasiswa lewat link. Ternyata takutnya ilegal, ternyata saya coba kan. Ya. Karena beasiswa ini dari guru, saya coba langsung kan. Ternyata beasiswa ini tuh sudah ada sejak tahun sebelumnya. Jadi saya coba daftar. Ya. Oke, nah untuk beasiswa adik ini penerimanya dari mana aja kira-kira Bang Fajar? Nah kebetulan di Poltesa itu kan ada 7 penerima. Ya. 7 itu sudah termasuk saya. Yang pertama itu saya tuh kebetulan dari Kabupaten Sambas, khususnya di Kecamatan Tebas. Terus ada Malini, itu juga dari Kabupaten Sambas. Dia tuh dari Sekabau. Terus ada Heni, Reva, Rudia, sama Meme itu dari Kabupaten Bengkayang. Dan terus nih ada satu ini sangat hebat ya, jauh sekali gitu, dari Papua. Wow, lumayan jauh ya? Iya. Dari luar provinsi Kalimantan Barat. Iya, sangat luar biasa sih. Nah, jadi untuk sekian banyak kampus, kenapa Bang Fajar pilih Poltesa? Apakah ini direkomendasikan dari pusatnya atau memang dari Bang Fajar yang milih sendiri untuk memilih mengampus di Poltesa ini? Kebetulan saya tuh tidak direkomendasikan, saya memilih sendiri kampus ini. Saya direkomendasikan oleh orang tua untuk kuliah di Politeknik Negeri Sambas. Oh ya. Jadi kira-kira berapa sih yang didapatkan dari beasiswa adik ini? Alhamdulillah kemarin untuk biaya hidupnya dapatnya itu 7.500.000 untuk satu semester. Hitung-hitung per bulannya itu 1.250.000. Terus kan bebas UKT kan. Jadi UKT kita kan untuk kuliah di situ satu semesternya 3 juta. Hitung-hitung kan 3 juta kan. Terus kemarin dapat ada biaya kedatangan itu 1.500.000. Tetapi untuk biaya kedatangan ini hanya didapatkan di semester 1 saja. Oh, hanya semester 1 saja? Iya, untuk semester lanjutannya tidak ada. Oh iya. Oke, jadi berapa kuota penerima beasiswa adik ini, Bang Fajar?
Untuk kuota sih tidak bisa menentu ya Kak. Hanya saja untuk tahun angkatan saya kemarin kan ada kegiatan tuh kan. Iya. Jadi tuh sekitar 90-an untuk Oh, satu angkatan 90-an. kemarin untuk 3 kampus. Oh, oke. Kemarin nih dengar-dengar kalian ada mengadakan kegiatan ya di Singkawang. Ya, Kira-kira apa aja sih kegiatan yang dilaksanakan dan mahasiswa dari mana aja yang menghadiri acara kegiatan tersebut? Kemarin di Singkawang ya Kak. Iya. Itu kegiatannya tuh namanya tuh kegiatan wawasan kebangsaan Adik 2025. Iya. Ini tuh kegiatan seperti ospek juga bukan, dibilang bukan ospek tapi kayak ospek lebih ke seru-seruan aja sih gitu. Seru-seruan ya. Sama belajar berbagai ilmu gitu. Iya. Kemarin tuh kan kegiatannya tuh 3 hari. Itu dari hari Minggu sampai hari Selasa. Itu banyak materi sih, ada 13 jam pelajaran tentang bela negara, tentang pertahanan dan pokoknya tentang pembelaan negara gitulah. Iya. Mahasiswa dari mana aja yang menghadiri kegiatan tersebut? Oh iya Kak, jadi itu ada 3 kampus. Iya. Ada dari Universitas Tanjung Pura sekitar 70-an. Iya. Itu mahasiswanya. Dari Politeknik Negeri Pontianak tuh sekitar belasan orang. Iya. Dan di kampus Politeknik Negeri Sambas ini ada 7 orang. Oke, berapa hari kemarin kegiatannya kira-kira? 3 hari 2 malam. Oh, 3 hari. Iya. Lumayan lama ya. Iya. Oke. Untuk mendaftar di beasiswa adik ini apa aja sih Kak persyaratan yang harus dilakukan? Kemarin saya tuh menyiapkan beberapa berkas. Iya. Kan tadi kita bahas kan, saya sebelum menyelesaikan berkas itu ada daftar lewat link ya kan, dikirim guru. Itu saya menyantumkan 3 nilai, yaitu nilai matematika, Iya. bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Iya, dari rapot ya? Nggak salah tuh dari rapot saya ambil. Itu dari 5 semester saya bagi jadi 5. Saya rata-ratakan. Iya. Terus pas kan udah lama kan, dari bulan 3 ke bulan 5 tuh 2 bulan nggak ada kabar. Saya pikirkan, oh mungkin nih beasiswanya nggak ada informasi lagi gitu kan. Iya. Jadi saya langsung, ternyata pas bulan 5 tuh dikonfirmasi dari Dinas Pendidikan oleh Pak Angga, di chat langsung. Katanya, tolong masuk ke grup ini katanya. Ternyata saya lolos seleksi kabupaten gitu. Oh. Terus sana tuh saya disuruh melengkapi berkas, itu ada nilai rapot 6 semester, itu difotokopi, habis itu dibentuk PDF, ada bentuk RAR, di Iya. file, terus ada formulir pendaftaran adik, yaitu ada pernyataan sama deskripsi diri. Itu kayak kehidupan kita dari cerita hidup dari kita tidur sampai tidur lagi. Oh, lumayan banyak ya persyaratannya. Iya, itu tulis tangan sih, 2 lembar lagi. Wah. Kira-kira sama nggak dengan beasiswa KIP? Kalau misalnya beasiswa KIP kan persyaratnya kan harus ada foto rumah ya dan menyiapkan berkas surat keterangan tidak mampu. Apakah sama dengan beasiswa adik kira-kira? Berbeda Kak, kemarin kami adik tidak ada disuruh mencantumkan untuk foto rumah ataupun surat keterangan tidak mampu. Mungkin itu sih saja pembedanya Kak. Untuk yang lainnya mungkin sama. Oke. Untuk beasiswa adik ini pendaftarannya dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa Kak kira-kira? Nah kebetulan kan untuk jalur SMBP kemarin sudah tutup Kak. Oh, sudah tutup ya? Iya, dari tanggal nggak salah tuh tutupnya tuh tanggal 27 Maret nggak salah. Sekarang nih sudah jalur SMBP. SMBT, ya maaf. Sampai bulan 5 nanti. Sampai bulan 5? Iya. Oke, untuk mandiri ada nggak Kak? Tapi di outline-nya tuh kemarin untuk jalur mandiri itu tidak ada, hanya saja untuk SMBP sama SMBT. Saya tidak tahu sih kenapa jalur mandiri ini tidak ada dicantumkan di outline pendaftaran beasiswa adik. Oh iya, oke. Oke, tantangan apa yang Abang hadapi saat mendaftar beasiswa adik ini? Mungkin pas pelengkapan berkas kemarin ya, itu saya tuh sama ketiga teman saya, itu dari Untan 2 orang. Itu dari Isya sampai jam 3 subuh melengkapi berkas. Nggak tidur-tidur menyelesaikan pendaftaran tersebut. Jadi mungkin itu tantangannya sih. Terus pagi-pagi itu sudah harus mengirim berkas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, kemarin menemui Pak Angga Yunanda tadi itu. Ya. Mungkin itu sih tantangan yang sangat berat bagi saya. Karena tidak tidur gitu, jadi membutuhkan tenaga yang sangat maksimal. Jadi Bang Fajar ini kan penerima beasiswa adik ya. Boleh nih Bang Fajar jelaskan ke kita apa aja langkah-langkah pendaftaran untuk mendaftar beasiswa adik ini? Oke, jadi tadi kan saya sudah jelaskan kan yang apa saja akan disiapkan. Iya, persyaratannya. Pertama itu saya kemarin fotokopi dulu kan, yang disuruh berkasnya itu kan dikirim file, jadi disuruh fotokopi. Saya fotokopi. Habis itu di sana tuh ada di formulir beasiswa adik tuh biasa identitas diri kayak nama, tanggal lahir, tempat lahir, agama.
Terus SMA tuh kan jurusannya ada IPA, IPS, jadi itu Iya. dicentang. Terus tuh cantumkan nilai rapot kan di 6 semester itu dicantumkan. Terus peringkat kelas juga dicantumkan. Terus mencantumkan sertifikat juga. Ya. Habis itu kan deskripsi diri, itu Iya. menceritakan kehidupan kita. Misalnya itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sebenarnya saya menceritakan, itu juga menceritakan tentang keluarga kita gitu. Kayak iya. ibu kita gimana, ayah kita gimana, adik kita Jadi gimana. kita harus menjelaskan dari awal gitu Ya ya. itu maksimal harus 2 lembar sih itu Harus 2 lembar. tulis tangan. Ada persyaratan nggak misalnya berapa maksimal per kata gitu? Tidak ada sih syaratnya, cuman wajib 2 lembar. Oh, wajib 2 lembar. Iya. Oh. Terus apa lagi ya? Oh itu pernyataan beasiswa adik. Nah, itu kan kayak kita tuh perjanjian gitu kayaknya. Habis ada tangan. Itu saja sih. Sertifikat juga. Sertifikat kemarin dicantumkan di formulir. Oh, oke. Ya. Baik, terima kasih kepada Bang Fajar karena sudah sharing informasi mengenai beasiswa adik ini. Sebelum kita closing podcast kita pada hari ini, apakah ada tambahan dari Bang Fajar? Mungkin ini pesan saya untuk tahun 2027, Ya. untuk mahasiswa tahun 2027 untuk tahun depan. Mungkin beasiswa ini tuh merupakan peluang emas bagi kita yang ingin berkuliah tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Ini sangat membantu sekali bagi saya, karena ini merupakan salah satu kepercayaan pemerintah kepada kita untuk kita berkuliah tanpa mengeluarkan biaya apapun. Mungkin untuk tahun 2027 pantangin terus untuk informasi beasiswa adik ini, jangan sampai tertinggal. Kemarin tahun ini tuh mahasiswa 2026 tuh banyak sekali tidak mengetahui tentang beasiswa adik, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi tentang jalur SNBP. Kebanyakan mereka tidak mendapat jalur SNBP, jadi mereka tidak mendapatkan kuota. Mungkin itu saja sih ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Fajar. Ya, sama-sama Kak. Nah, teman-teman yang baru lulus sekolah dan ingin melanjutkan perkuliahan dan ingin mendaftar beasiswa, silahkan klik link di bawah ini. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bang Fajar karena sama-sama. sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kita pada hari ini. Saya rasa cukup podcast kita pada hari ini. Nah, teman-teman, saksikan terus podcast kita hanya di LPM Tinta Poltesa, aktual memberitakan. Sampai jumpa.